Halo semuanya, selamat datang di channel saya Tias Tami. Pada video kali ini kita akan membuat tas rajut dengan motif yang cantik seperti ini. Ini motifnya mudah sekali dibuat dan cepat selesai karena dia menggunakan DC ya. Jadi cepat untuk mencapai tinggi yang diinginkan. Di sini saya merajutnya menggunakan benang Phoenix, ini benang polyester D27 atau helaiannya medium, dan menggunakan hakpen merek Tulip nomor 5/0 atau 3 mm. Dari satu gulung utuh masih ada sisa sedikit seperti ini. Jadi pembuatan tas ini termasuk hemat benang ya, dari satu gulung sudah bisa menjadi satu buah tas. Tapi ini juga tentu saja tergantung dari tarikan dan ukuran yang dibuat oleh teman-teman. Nah, di sini saya juga menyiapkan stitch marker dan korek api untuk memotong benang. Perlengkapan lain yang perlu disiapkan di sini saya memakai kait udang seperti ini, tapi ini adalah opsional. Bila teman-teman tidak ingin pakai juga tidak apa-apa. Dan bagian dalam saya memakai inner kantong serut seperti ini. Ini juga opsional ya. Jadi bila tidak ingin pakai kantong tidak apa-apa, dengan kantong juga boleh. Ukurannya untuk lebar tas sebenarnya adalah opsional. Di sini saya membuat 19 cm untuk lebarnya, kemudian tingginya 25 cm. Silahkan nanti ukurannya menyesuaikan dengan kebutuhan atau keinginan teman-teman masing-masing ya. Nah, seperti ini motifnya. Oke, sekarang kita akan mulai perajutannya. Pola dari motif yang akan kita buat kelipatan 6. Jadi, untuk memudahkan setelah membuat slip knot, buat chain, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti itu supaya hitungannya selalu tepat kelipatan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai dengan mencapai lebar yang diinginkan. Setelah mencapai lebar yang dibutuhkan, nah misalnya punya saya ini ya, sesuai dengan innernya yang nanti mau dipakai. Nah, seperti ini. Kemudian akan saya tambah dengan 2 chain. 1, 2. Jadi berapapun kelipatan 6-nya tadi, kemudian ditambah dengan 2. 2 chain ini nanti yang satu chain adalah sebagai ujung dari sisi kiri, sedangkan satu chain berikutnya itu nanti akan dipakai sebagai ujung sisi yang sebelah kanan. Begitu. Jadi saya akan tandai stitch, ini adalah stitch pertama, di stitch kedua akan saya tandai. Kemudian begitu juga dengan di sini. Ini stitch pertama, berarti di stitch kedua saya tandai. Nah, stitch pertama nanti sebagai ujung akan diisi dengan 3 stitch. Begitu juga dengan yang di ujung sini juga 3 stitch. Nah, yang ada stitch marker dan stitch marker masing-masing nanti diisi dengan 1 stitch. 1 stitchnya apa? Bisa berupa SC atau DC begitu ya, tergantung kesukaan teman-teman. Nah, di sini saya akan dengan DC supaya lebih cepat ya naiknya begitu. Di sini DC pertama bisa diwakili dengan 2 chain seperti ini, atau
Bisa diawali dengan satu chain, tidak dihitung sebagai apapun, lalu buat satu SC di chain ini ya. Chain yang paling ujung tadi yang kita tandai sebagai ujung dari bagian foundation. Nah, setelah membuat satu SC seperti ini, lalu kita masukkan hakpen di loop yang tegak di satu utas yang tegak ini. Nah, seperti ini. Jadi dia tingginya seperti 1 DC. Kemudian tambah dengan 2 DC. 1 2. Jadi di ujung ini sudah terisi 3 stitch. Kita tandai stitch pertama. Ya, berikutnya kita akan rajut di chain ini. Setiap chain diisi dengan 1 DC. Berapapun jumlah stitch teman-teman tidak masalah, asalkan tadi sudah dihitung adalah kelipatan 6 ya teman-teman. Seperti ini. Silahkan diteruskan dulu sampai ketemu stitch marker yang biru. Diisi masing-masing stitch dengan 1 DC. Nah, ini punya saya sudah sampai di stitch atau di chain yang ada stitch markernya. Kemudian di chain yang paling ujung kita isi dengan 3 DC. 1 2 kemudian 3. Lalu kembali kita buat 1 DC di setiap stitch atau di setiap chain ya, dimulai dari yang ada stitch marker biru ini. Ekor benang saya ikutkan aja di belakang. Sampai dengan ketemu dengan stitch marker biru juga ya di ujung yang sebelah sini. Nah, ini saya sudah di stitch terakhir di bagian ujung ini. Lalu setelah itu kita buat slip stitch ke DC pertama kita di sini yang kita tandai dengan stitch marker oranye. Nah, ini round 1 sudah selesai seperti ini. Untuk round 2 kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian kita buat tampilan DC seperti sebelumnya ya, membuat 1 SC, kemudian hanya masuk di 1 loop bagian yang tegak, lalu buat 1 SC. Kita tandai sebagai stitch pertama. Dan kita tandai juga DC terakhir kita di sini supaya tidak terkecoh ya. Nah, seperti ini. Lalu lanjut kita buat 1 DC di setiap stitch. Dan pastikan jumlah stitchnya tidak bertambah ataupun berkurang ya dengan yang round 1, karena jumlah stitch bisa berbeda pembuatan tiap orang karena kan lebar atau besarnya proyek rajutannya bisa bervariasi. Jadi asalkan sudah sesuai dengan jumlah stitch di round 1, maka round 2 berarti sudah benar. Silakan dilanjutkan dulu membuat 1 DC di setiap stitchnya. Nah, ini saya sudah di stitch terakhir untuk round 2. Kemudian kita buat slip stitch ke stitch pertama di sini. Tandai lagi stitch terakhir. Lalu
Untuk round 3, di sini polanya adalah membuat 1 DC, kemudian 2 chain, lalu skip 2 stitch. Seperti itu ya, nanti berputar atau mengelilingi rajutan kita ini. Nah, ini saya buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Kemudian 1 SC, lalu 1 SC tadi di utas yang sebelah sini. Nah, 1 DC ya, terhitung sebagai 1 DC. Kemudian 2 chain, 1 2, lalu skip 2 stitch, 1 2. Lalu berikutnya berarti membuat di sini 1 DC, 2 chain, lalu skip 2, 1 2. Di stitch berikutnya sudah membuat 1 DC, 2 chain, skip 2 stitch, dan seperti itu saja polanya diulang hingga akhir round 3. Ini saya sudah di akhir round 3, sudah membuat 1 DC, kemudian 2 chain, dan skip 2 ya, pas 1 2. Dan membuat slip stitch ke DC pertama ini untuk mengakhiri round 3. Sebentar, saya ulang. Nah, seperti ini. Round 3 hasilnya seperti ini ya. Lanjut ke round 4. Sini kembali kita buat 1 chain, tidak dihitung sebagai apapun. Lalu 1 SC dan 1 SC lagi di utas yang ini. Ini terhitung sebagai 1 DC. Kemudian kita buat 2 DC, lalu 2 chain, lalu 2 DC di 1 stitch, yaitu di DC berikutnya di sini. Jadi 2 chain ini kita skip ya, tidak kita lakukan apapun, jadi abaikan ini, langsung kita merajutnya hanya di DC yang ada. Di sini kita buat 2 DC terlebih dahulu, lalu 2 chain, lalu 2 DC lagi di stitch yang sama. Ulang dari awal. Ini berarti kita abaikan ya, merajutnya hanya di DC ya. 1 DC pada DC, kemudian 2 DC, dua chain, dan 2 DC di stitch atau di DC yang sama ini. Nah, polanya hanya seperti ini ya teman-teman. Silakan dilanjutkan hingga akhir round 4. Ini saya sudah sampai ujung untuk round 4. Hasil seperti ini ya, sampai dengan round 4. Kita buat slip stitch ke DC pertama kita di sini. Kemudian untuk round 5 sebenarnya sama dengan round 3, hanya berbeda peletakannya saja. Di sini untuk round 5 kita buat 1 DC di sini. Pasang stitch marker untuk menandai ini stitch pertama. Kemudian 2 chain, lalu
skip 2 DC ini, kemudian buat 1 DC pada chain space ini. Lalu 2 chain, skip ini, 2 DC ini, dan buat 1 DC pada DC ini. Nah, polanya hanya seperti ini ya untuk round 5. Hanya membuat 1 DC, 2 chain, kemudian buat 1 DC pada chain space, 2 chain, 1 DC pada DC, 2 chain, 1 DC pada chain space, 2 chain, dan seterusnya. Silahkan dirajut hingga akhir round 5. Ini punya saya sudah sampai di akhir dari round 5 dan saya cobakan ke innernya ya. Saya pasangkan, nah seperti ini ya. Tampak cantik ya. Nah, tapi bila tanpa inner ini juga bisa ya. Dengan inner juga oke begitu. Oke, kita lanjutkan sekarang untuk round 6. Dan untuk mengakhiri round 5 ini, setelah 1 DC, 2 chain, buat slip stitch ke DC pertama. Lanjut untuk round 6, polanya sama persis dengan pola pada round 4. 1 DC, pasang stitch marker, kemudian di DC berikutnya kita buat 2 DC, lalu 2 chain, lalu 2 DC. Persis sama dengan round 4 ya. 1 DC, lalu 2 DC, 2 chain, 2 DC. Silahkan diteruskan hingga akhir round 6. Ini untuk mengakhiri round 6 kita buat slip stitch ke DC pertama kita. Berikutnya untuk round 7 polanya sama persis dengan round 5. Jadi polanya round 7 sama dengan round 5, yaitu membuat 1 DC, kemudian 2 chain, 1 DC pada chain space di sini, lalu 2 chain, 1 DC pada DC, 2 chain, 1 DC pada chain space, 2 chain, dan begitu seterusnya. Round 7 selesai, nanti lanjut round 8, polanya sama dengan round 6 barusan. Jadi tinggal mengulang pola dari round 5 dan round 6. Begitu seterusnya sampai dengan mencapai tinggi yang diinginkan. Round ganjil sama dengan round 5, round genap sama dengan round 6. Silahkan diteruskan dulu, nanti kita ketemu ketika sudah cukup tinggi. Setelah mencapai tinggi yang diinginkan, ya punya saya ini tingginya sampai dengan bagian inner persis seperti ini, atau tas serutnya ini posisinya seperti ini. Nah, kalau teman-teman ingin bagian atas berlekuk-lekuk seperti ini, cantik ya motifnya, pinggirannya, boleh berhenti di bagian motif ini. Tapi kalau misalkan mau dibuat lurus seperti ini juga bisa. Jadi di sini tinggal kita tambah 1 round lagi
dengan pola yang membuat 1 DC kemudian 2 chain ya, 1 DC kemudian 2 chain, lalu 1 DC kemudian 2 chain, seperti itu dulu 1 round hingga akhir. Di bagian sini nanti slip stitch ke DC pertama. Kemudian ini ya, slip stitch. Lalu round berikutnya kita buat DC di stitch ya, atau di DC, kemudian 2 DC di chain space. Ups, maaf. Seperti ini saja polanya untuk bagian atas. Jadi 1 DC ke DC dan 2 DC pada chain space. Dengan begini nanti bagian atas akan lurus dan padat ya, jadi tidak berongga. Nanti akan seperti ini. Nah, berikutnya nanti setelah membuat slip stitch, kalau mau tambah tinggal membuat 1 DC di setiap stitch begitu ya. Berapa round terserah teman-teman. Mau 1 round ini saja juga boleh, lebih dari 1 round juga silahkan. Jadi sesuai dengan keinginan dan kesukaan masing-masing. Ini saya hanya mencukupkan sampai di sini ya, bagian pinggirnya hanya 1 round untuk DC-nya karena sudah cukup tingginya ini bagi saya ya. Inner atau tas serutnya sudah tersembunyi di dalam, jadi saya cukupkan sekian. Diakhiri dengan slip stitch, kemudian tambah 1 chain sebagai pengaman, kemudian potong benang, lalu nanti sembunyikan dan rapikan ekor benang di bagian belakang. Setelah pembuatan badan tas selesai, ini sisa benang saya dari 1 gulung masih ada segini ya. Jadi berikutnya kita akan buat tali tasnya. Nah, di sini untuk pola atau motif tali tas itu bebas, terserah teman-teman ingin motifnya seperti apa. Yang saya buat berdasarkan video pembuatan tali tas punya saya yang linknya akan saya cantumkan di description box. Dan ini adalah tali tas saya sudah selesai. Ini awalnya saya buat 117 cm, kemudian ada sebagian yang terpakai untuk menjahit ya di bagian ini. Kemudian juga untuk supaya bisa dipanjang atau pendekkan. Nah, salah satu bagian satu ujungnya tidak saya jahit paten ya, yang ini saya jahit paten satu, kemudian yang satu tidak saya jahit paten, hanya saya lilitkan seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya kurang pendek tinggal dinaikkan lagi lilitannya, kalau kurang panjang berarti tinggal diturunkan. Jadi adjustable ya gitu ya, jadi panjangnya bisa diubah sesuai dengan keperluannya. Kemudian pemakaiannya atau pemasangan ke badan tas tinggal langsung dicantolkan aja seperti ini. Saya nggak pakai ring D atau ring kota untuk proyek kali ini, seperti ini. Nah, jadi langsung ke tasnya seperti ini hasilnya. Untuk teman-teman yang tidak ingin pakai inner atau dalaman berupa tas serut seperti ini juga bisa ya, jadi tinggal dikeluarkan aja. Nah, pakai aja langsung tas rajutnya
seperti ini, dan bagian ini bisa disisihkan. Terima kasih teman-teman sudah menonton dan membuat rajutan kita kali ini hingga selesai. Semoga ada manfaat yang bisa diambil dari video ini. Sampai jumpa di video lainnya. Semoga sehat selalu dan selamat berkarya. Sampai jumpa.